Hai semua, Malaysia sedang menghadapi tantangan besar dalam hal keuangan negara, dengan total utang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, utang Malaysia telah menembus angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, meskipun sebelumnya pemerintahnya berjanji tidak akan menambah utang lagi. Namun, dalam waktu singkat, jumlah utang kembali meningkat secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana kebijakan fiskal negara tersebut dikelola dan apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kondisi keuangan Malaysia semakin sulit dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, yang telah melampaui angka 60%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang masih berada di bawah 40%. Ketika beban utang semakin besar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Potensi pengurangan subsidi, kenaikan pajak, serta meningkatnya biaya hidup menjadi ancaman nyata bagi rakyat Malaysia. Hal ini semakin memperburuk situasi ekonomi negara, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Sebagai gambaran, jika utang yang mencapai lebih dari 1.000 triliun ringgit dibagikan kepada seluruh penduduk Malaysia yang berjumlah sekitar 34 juta jiwa, setiap orang seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 1 juta ringgit. Jumlah tersebut tentu jauh lebih besar daripada banyak program bantuan sosial yang telah dipotong dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan utang yang tidak terkendali bisa berakibat langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama jika pemerintah tidak dapat mengalokasikan dana dengan bijak. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sering mengkritik kebijakan utang pemerintah. Ia menegaskan bahwa negara yang terus menambah utang berarti memiliki tata kelola keuangan yang buruk. Namun, setelah ia sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, kenyataannya justru berbanding terbalik. Alih-alih menekan jumlah utang, angka utang negara justru semakin meningkat. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan apakah janji-janji politik yang disampaikan hanya sekadar retorika tanpa realisasi nyata. Selain masalah utang, Malaysia juga menghadapi pelemahan nilai tukar ringgit terhadap mata uang asing. Kondisi ini semakin memperburuk ekonomi negara karena membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga kebutuhan pokok ikut naik dan daya beli masyarakat semakin menurun. Jika situasi ini tidak segera diatasi, maka rakyat Malaysia akan mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Beban bunga utang juga menjadi masalah yang tidak kalah serius. Malaysia harus mengalokasikan sekitar 150 triliun rupiah setiap tahun hanya untuk membayar bunga utang, tanpa menghitung cicilan pokoknya. Jika dihitung lebih rinci, negara harus mengeluarkan sekitar 415 miliar rupiah setiap hari hanya untuk melunasi bunga utang. Bahkan, dalam setiap detik, pemerintah Malaysia harus membayar sekitar 4,8 juta rupiah hanya untuk bunga utang. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Malaysia berusaha menerapkan undang-undang baru yang bertujuan menata kembali keuangan negara. Namun, banyak yang meragukan efektivitas kebijakan tersebut. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini lebih merupakan strategi politik untuk menenangkan rakyat daripada solusi nyata yang bisa mengurangi beban utang secara signifikan. Dalam aturan yang baru diajukan, pemerintah menetapkan batas rasio utang sebesar 60% dari PDB, sesuai dengan Undang-Undang Pinjaman Lokal dan Undang-Undang Pendanaan Pemerintah 1983. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa batas ini seringkali tidak dipatuhi. Utang negara terus meningkat secara drastis, menunjukkan bahwa peraturan tersebut mungkin tidak memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat. Seperti halnya dalam dunia bisnis, pemerintah juga memiliki aturan tertentu dalam mengajukan utang tambahan.
Jika utang yang diajukan melebihi batas yang ditetapkan, maka harus ada proses persetujuan yang lebih ketat. Salah satunya adalah kewajiban Menteri Keuangan untuk menyusun rencana penyesuaian fiskal yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Rakyat sebelum bisa diterapkan. Hal ini bertujuan agar utang yang diambil benar-benar bisa dikelola dengan baik dan tidak membebani negara di masa depan. Selama pandemi COVID-19, Malaysia sempat menaikkan batas utang negara dari 55% menjadi 60% pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, batas tersebut kembali dinaikkan menjadi 65%. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi. Namun, setelah pandemi mereda, rasio utang tetap berada dalam tren kenaikan, menunjukkan bahwa persoalan utang di Malaysia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kebijakan fiskal yang kurang disiplin. Pemerintah Malaysia berupaya untuk mengurangi defisit anggaran secara bertahap. Pada tahun 2022, defisit anggaran masih berada di angka 5,6%, kemudian turun menjadi 5% pada tahun 2023, dan ditargetkan turun lagi menjadi 4,1% pada tahun 2024. Bahkan, pemerintah menargetkan defisit anggaran bisa ditekan hingga 3% dari PDB dalam beberapa tahun ke depan. Jika target ini tercapai, maka jumlah utang baru yang harus diambil setiap tahun bisa dikurangi, sehingga beban utang negara bisa lebih terkendali. Tren penurunan jumlah pinjaman tahunan juga mulai terlihat. Pada tahun 2022, jumlah pinjaman tahunan Malaysia mencapai sekitar 340 triliun rupiah. Angka ini kemudian turun menjadi 326 triliun rupiah pada tahun 2023 dan diperkirakan akan turun lagi menjadi 292 triliun rupiah pada tahun 2024. Jika tren ini terus berlanjut, maka rasio utang terhadap PDB diharapkan bisa tetap terkendali di bawah 60%, sesuai dengan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah langkah-langkah ini benar-benar merupakan strategi jangka panjang yang solid, atau hanya sekadar langkah politis untuk menenangkan rakyat sementara waktu. Rakyat Malaysia harus tetap kritis dalam mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah agar mereka benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus jujur kepada rakyat mengenai bagaimana dana pinjaman digunakan dan sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Jangan sampai rakyat hanya diberikan janji manis, tetapi kenyataannya justru mereka yang harus menanggung dampak negatif dari kebijakan fiskal yang tidak terkendali. Secara keseluruhan, kebijakan utang Malaysia memberi pemerintah keleluasaan lebih besar dalam mengatur pengeluaran publik. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana mengelola utang dengan bijak agar tidak menimbulkan beban yang lebih besar di masa depan. Jika strategi fiskal dapat dijalankan dengan disiplin dan investasi dilakukan secara tepat, maka Malaysia masih memiliki peluang untuk keluar dari krisis utang ini. Namun, jika kebijakan yang diambil hanya sekadar tambal sulam, maka negara tersebut bisa saja semakin terjebak dalam lingkaran utang yang lebih dalam. Namun, ada satu hal yang perlu dicermati lebih dalam, yaitu apakah pemerintah Malaysia benar-benar mampu menekan laju utang dengan strategi yang sudah dirancang. Sebab, meskipun ada rencana pengurangan defisit, kenyataannya utang tetap bertambah setiap tahun. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Malaysia akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Apalagi, beban bunga utang yang harus dibayar setiap tahunnya sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Jika tidak ada kebijakan yang lebih tegas dan efisien, bukan hanya sektor ekonomi yang terdampak, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, masyarakat Malaysia juga harus lebih kritis dalam menyikapi kebijakan fiskal pemerintah.
Jangan sampai janji-janji manis yang disampaikan hanya menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan tanpa ada realisasi nyata. Rakyat berhak tahu kemana uang negara digunakan dan apakah strategi yang diambil benar-benar mengarah pada perbaikan ekonomi atau hanya sekadar solusi jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak sementara rakyat harus menanggung akibatnya. Pada akhirnya, masa depan ekonomi Malaysia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara dengan bijak dan disiplin. Jika utang terus bertambah tanpa ada strategi yang jelas untuk membayar kembali, maka beban ini akan diwariskan kepada generasi mendatang. Masyarakat harus terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menjadi wacana semata. Sebab, tanpa pengawasan dari rakyat, kebijakan ekonomi yang dibuat bisa saja lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kesejahteraan publik. Jadi, apakah Malaysia akan keluar dari lilitan utang atau justru semakin tenggelam? Jawabannya ada pada langkah yang diambil pemerintah dan bagaimana rakyat bersikap terhadapnya.